Terang harus akui bahwa banyak di luar logika saya, di luar akal sehat saya yang terjadi. Artinya tidak bisa kucerna segampang itu Gibran berkhianat. Dulu Nusron, kau pun aku pasti dengerin. tidak senang orang Aku dengerin. Pasti kau tidak senang orang mencela-mencela. Aku dengerin. Dengar, kau pasti tidak suka dengan karakter orang yang mencela-mencela. Apakah di Indonesia ini yang punya kepala daerah di bawah yang kepala daerah atau di bawah 40 tahun hanya Gibran? Apakah tuntutan judicial review itu hanya spesifik menyangkut masalah Gibran? Tapi PDI Perjuangan ada Samsul, anak Ansor tinggal itu. Ya kan? Kemudian ada sudah banyak, Dito, ada Bupati Tuban. Kediri Dito. Ada Kediri anaknya Pramono Anung. Ya kan, kalau bukan anaknya Pramono Anung nggak kepilih juga itu kan anaknya Pramono Anung juga kan gitu kan. Oke, selamat malam. Ini belum masuk masa kampanye dan saya yakin apa yang kita kenakan tidak akan mungkin ditindak oleh Bawaslu. Karena ini tidak mengajak, tapi menginspirasi. Tapi mengompori juga. Iya. Ini kopi paten banget nih. Iya kan? Padahal kita taruhannya minumannya bukan kopi ya, Dede. Betul. Tapi ada yang kalah taruhan ya. Dan hari ini udah datang kan. Ya, dan kita kemarin mungkin Anda mencari-cari kecarian ya. Iya. Kemana setelah putusan MK, setelah deklarasi Prabowo Gibran, menghilang. Ditelepon nggak bisa. Hari ini bilangnya lagi ingin istirahat. Iya. Besok check up, Iya. besok main catur. Habis itu besok bercocok tanam. Cedera hamstring. Cedera kan? hamstring, ligamen agak Iya, cedera udah kayak Neymar kan cederanya. Iya, besok dokter gigi. Ternyata lagi setelah kita investigasi sedang healing ke si borong-borong. Oh. Mengingat masa-masa remaja. Karena ada cawapres remaja sekarang. Ya. Kok aku umur itu belum di sana ya Iya, gitu. kemana aja aku nih. Aku telisik lagi nih jejak-jejak masa Iya. laluku. Aku seumur dia masih main QQ aku. Masih nulis berita. Masih wawancara. Kita pertanyaan pertama nih. Ada dua narasumber kita, Pak Torik silakan. Nah. Yang pertama, the most Biar anticipated ya setelah deklarasi Prabowo Gibran, agak bawah dikit coba di suratnya, bisa nggak? Jauh-jauhin dikit lah biar kelihatan juga Ini ini. versi putih ya Ini kan? versi putihnya. Iya, ini versi Ini dijual nggak, Bung? Atau dibagikan? Mana? Ini, baju ini. Dibagikan. Bos, Bagikan. jangan sampai dibagikan lebih diminati ini dibanding kaos kampanyenya Ganjar Mahfud. Jangan sampai, opungnya hati-hati juga nih, bisa offset. Iya, Siapa tahu jangan kalau kalau beliau- opung jadi jurkam yang dikerubutin malah opung. Iya. Ya. Ini sama-sama rambut putih apa lebih panjang, Bos. Oke, siapa Pak Torik? Ini adalah senior PDIP, pendiri PDI Perjuangan yang sangat yakin, yang selalu membantah bahwa Gibran akan jadi cawapres. Termasuk membantah Jokowi pasti akan bersama Ganjar. Wong dia kreatornya. Komplotan, Jokowi adalah komplotan. Pak JK itu adalah oknum di 2004. Ikut ini. Kita sambut Aduh. sang petarung El Opung Pandana. Opung Panda. Welcome back, Opung. Welcome back Opung. Welcome back. Ya meskipun Opung udah tayang di podcast lain dulu tapi gak apa-apa lah. Iya, sakit hati bener kan? Enggak. Udah dikasih kaos. Oh iya, Klip kaos yang sana nggak dikasih Ini kaos. untuk menunjukkan siapa ownernya kan ini kan. Yang satu lagi tak pikir ketua DPW PKB. Ternyata nggak ada. Ini bajunya baju partai. Oh, baju udah Baju partai. Yang udah 4 kantong kali ini. Yang ternyata capresnya dengan 4 kantong ini sudah anggota Ansor sejak 28 tahun yang lalu. Pak Torik, gua baru tahu tuh. Baru tahu. Iya. Informasi yang dikatakan oleh Nusron Wahid sendiri. Ya. Siapa lagi kalau bukan? Kiai Nusron Wahid. Nusron Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politisi Golkar. Politisi Golkar. Untuk diikatkan dulu karena bajunya hijau, backgroundnya Ansor, tapi Golkar. Betul. Itu Sampai orang harus ingat ya. ditegaskan dulu. Tapi Betul. gue pengen minta analisa Anak SMA favorit. lulusan FIB UI. Teori SMA ini Pak Yai. Golkar itu SMA favorit. Coba kasih dulu gimana. Ada teori-teori sekolah tuh gimana tuh?
Enggak lah, udah masa lalu. Udah nggak berlaku sekarang. Udah nggak Udah relevan. nggak berlaku. Tapi Pak Kiai, kenapa Perubahan konstelasi, menurut ya. Pak Kiai kenapa opung tuh dicari sama semua orang, menghilang itu, kemudian akhirnya kembali lagi nih? Kalah taruhan. Kalah taruhan, hebohnya dimatiin karena banyak ditagih orang. Ternyata taruhannya di mana-mana. Iya, kalah taruhan. Ini taruhan yang mana ya? Itu gara-gara Opung menang satu Iya. tapi. Apa? Budaya taruhan budaya dia, kita nggak pernah taruhan. kalah taruhan, gue yakin dia. Bertukar hadiah aja, bertukar. Tapi dia berhasil lah menjadikan Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden. Setiap ketemu saya asli dia bisik-bisik Mahfud calonnya. Tapi kalau di publik dia nggak berani sebut karena nggak mau mendahului Bu Mega. Nah itu kita bertiga saksi. Iya. Bertiga saksi. Di luar kalau lagi off air kan, Iya. dia selalu ngomong kan, on air nggak berani. Nggak berani. Karena apa? Promo tetap. Apa? Karena Tidak mau. Karena kalau disebut duluan malah nggak jadi. Oh. Masalah itu. Karena nggak disebut jadi. Artinya, Pak Kiai, artinya kekuatan dan influence Opung Panda ini masih besar sekali, no? Hah? Pak Kiai. Itu dalam ceritanya, menentukan cerita ini. dia di Golkar itu. Semua orang tahu bagaimana pengaruhnya Opung di Bu Mega. Opung kalau orang lain mau minta waktu Bu Mega itu harus lewat Hasto, lewat Mas Prananda, lewat siapa-siapa belum tentu dikasih waktu. Tapi kalau Opung udah pakai telepati, pakai mata hati udah langsung telehati. Telehati. Pakai telehati langsung diterima kalau Opung. Begitu Bang ya? Kata dia. Jadi Opung ini aktor intelektual di balik Nggak ada. keputusan Mahfud itu atau enggak nih? Seperti tuduhan Kiai Nusron nih? hubungannya, itu ngumbang-ngumbang aja itu. Mana nyampe pengetahuanku ke situ? Aku taunya aku diumbang tapi aku sur. Ini perwujudan sambil senyum ngomong. Tapi- Nggak ada itu, nggak ada. Tapi Mahfud pernah cerita loh kalau katanya sering dihubungi sama Pak Panda itu. Ya memang friend dari dulu gimana? Pak Mahfud juga ngomong ke kami, Pak Yai. Dari mana dapat infonya? Dari Opung Panda. Oh kalau Pak Panda, katanya kan. Pasti benar. Pak Panda kalau yang ngomong itu pasti benar, katanya. Karena dia balik dari istana ke sini dulu. katanya kan. Woi, aku baru dari sana. Gitu ada gitu ya. Jadi gimana cerita terpilihnya Mahfud? Tapi yang jelas kalah taruhan, akhirnya Mas Gibran yang menjadi calon wakil presidennya Mas Prabowo. Jadi kalau dari tadi singgung Pak Mahfud, terus terang aja itu jawaban yang paling pas atas kelemahan pemerintah Jokowi selama ini dalam pemberantasan korupsi. Itu kita rasakan sekali. Tidak tegas, tidak betul-betul intensif. Kan koordinatornya Pak Mahfud. Dengar dulu, nggak ada koordinator presiden langsung dong. Artinya kita nah kemudian kita menemukan tokoh yang bisa menjawab itu, yaitu pada pribadinya Mahfud. Itulah pertimbangan yang paling besar waktu itu sehingga dia yang dipilih. Artinya bahwa gerakan anti korupsi itu betul-betul menjadi prioritas, menjadi gerakan yang utama dari pemerintahan yang baru nanti Ganjar Mahfud. Gitu loh. Dengan simbolnya Apa ya? Nggak ada pakai simbol-simbol ya, pemberantasan korupsi lah yang lebih intensif lagi, yang lebih signifikan lagi gitu loh. Karena terus terang pada waktu selama pemerintahan Jokowi itu lemah sekali. Tapi kan Pak Mahfud Menko Polhukam Bung sekarang. Apanya? Pak Bukan Mahfud selama Menko pemerintahan dari mulai 2014 sampai 2019 itu kalau jujur melihat tidak begitu masif, tidak begitu intensif gitu. Dan contoh yang paling terakhir ini aja, hampir satu tahun Prabowo jadi Menhan, aku tanya ke dia, Mas Bowo bagaimana dengan markup yang di Kemenhan yang selama ini disinyalir ada 100-200%. Dia bilang, oh bukan 200%, 300, bahkan ada yang 400. Kata siapa ini? Kata Prabowo. Terus kemudian saya bilang, udah laporkan presiden? Sudah. Saya tanya presiden. Saya bilang sama Jokowi,
Mas, aku dapat informasi dari Prabowo di Kemenhan ada markup sampai 300-400%. Udah dilaporin, sudah. Terus gimana? Saya suruh tindak. Sampai detik ini nggak ada. Sampai detik ini nggak ada. Udah ada itu 2010. helikopter. Ya iya, itu aja udah. Helikopter itu Artinya yang yang dikatakan melibatkan Kasau itu. Iya, itu jauh sebelum. Yang dibilang 300-400% itu ternyata Menhan kan di bawah Menko Polhukam juga koordinasinya. Apa sudah ditindak oleh Pak Mahfud? apanya? Menhan ini. Menhan itu kan koordinator, bukan eksekutor, bukan operasional. Menko Polhukam. Iya dong. Dia bukan Menko operasional dalam arti kata secara teknis. Dia aja waktu baru-baru jadi Menko waktu itu dia ingin melakukan pemberdayaan kepada kejaksaan sama ke polisi. Dia datangi Bareskrim. Itu tahun pertama itu. Dia datangi Jampitsus, Gedung Bulan. Setelah itu ya mungkin terlalu maju dianggap Jokowi gitu loh. Tidak dilanjutkan lagi itu. Oh, ditegur sama Pak Jokowi? Ya mungkin karena waktu itu dia datang maksudnya supaya bagaimana sih penanganan perkara-perkara di Pitsus sama di Bareskrim. Udah itu nggak dilanjutkan lagi. Kalian kan bisa lihat jejak digitalnya. Kan setelah kunjungan dia itu kan kelanjutannya kan nggak ada lagi. Makanya nih Mahfud jadi kalau dia nanti jadi wapres itu akan lebih mudah membereskan ini. Iya dong. Oh, mirip Pak Jokowi dong. Pemahaman kita gitu loh. Duh, kenapa harus nanti? Kenapa nggak sekarang, Bung? Apa ya? Karena Ya sekarang juga dicoba, lihat Karena aja dihalangi tadi. dengan apa udah lihat BLBI kan dia main juga. Iya. Banyak yang dia tunjuk itu kalau soal itu. Sekarang jalan juga. Gitu loh. Tapi Pung, ini selain komentar soal Mahfud, yang paling ditunggu dari Opung itu komentar soal Gibran, Bung. Nah ini jadi nih Gibran nih, cawapresnya Pak Jadi Prabowo. gini, aku terus terang aja, tadi terus terang katakan kalah taruhan, kalah ini segala macam. Saya terus terang yang membuat aku shock, kaget, dan kemudian seakan-akan nggak tahu bagaimana. Ternyata ini bukan lagi Jokowi yang ku kenal. Apalagi Gibran ya gitu loh. Jadi nggak kebayang aku ini. Belum masuk di dalam akal sehat saya gitu loh. Ini Jokowi. Karena begini, sambil ambil contoh yang paling spektakuler. Waktu di Senayan yang Projo. Ya, Yang Projo. Yang kemudian dia pukul gong 8 kali itu. ya. Ya. Nah ini host ini. Enggak, Oh bukan ya, nggak jadi ya. Nggak jadi. Kan dia ngomong. Dia ngomong. Ojo gerasa gerusu. Jangan apa. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Tunggu saya gitu kan. 4 jam kemudian Budi Ari setelah dia pergi, Budi Ari ke Kartanegara. Kartanegara. Ke Kartanegara sampaikan dukungan ke Prabowo. Mendahului apa yang diminta oleh Jokowi. Jadi yang salah Di siapa? situ gue lihat bukan nggak ada yang salah. Jokowi nggak ada wibawa, nggak ada muka, nggak ada ini, nggak ada harga gitu loh. Dia udah bilang jangan ojo ke susu. Tapi kan Dia pun nggak didengar lagi. Tapi kan udah ada tanda-tanda ojo ke susu. Apa? Nunggu gol kan udah digol 8 kali kan. Ojo ke susu, mengko sejam meneh. Ya kan nunggu udah Iya, ojo ke susu, ojo saiki. 8 kali. Instruksinya belum tunggu katanya kan. Bukan orang Kan Jawa dia- nggak perlu ngomong. Apa Pakai ya? gong 8 kali udah isyarat itu. Janganlah bikin mitos-mitos Jawa Solo untuk menyesatkan kita ya enggak lah. Kan betul kan nabok gong 8 kali maknanya apa? Mana saya tahu. Artinya udah 08 begitu kan. Pak Kiai, tapi kita ikuti dulu perjalanan komentarnya Opung Panda nih. Terkait dengan Pak Jokowi, Gibran, dan Ya, hari ini kita bahas Opung Panda ya, ya. keyakinan Opung yang Makanya kita apakah pakai baju ini ya, nih hari sama ini. atau enggak nih. Kita saksikan dulu. Pak Idam, silakan Pak Idam. Pak Idam. Pak Idam, lu jangan malu-maluin dong. Aku yakin dia nggak akan berkhianat. Jokowi itu tidak melakukan pengkhianatan. Dia bertanggung jawab, terlibat dari nol menjadikan Ganjar. Ganjar ini memang di-create, diciptakan, diatur oleh siapa? Jokowi. Dia orang di garda terdepan yang mempengaruhi Mega biar pilih
Ganjar. Gibran KTA-nya PD Perjuangan. Ya toh? Sudah malah viral mendukung Ganjar. Kemudian Capres Ganjar dari PD Perjuangan. Apa mungkin ada Wapres dari rivalnya lagi? Jadi Wapres di Gibran sana. Kalau nggak otaknya mau ngaco atau mau ngintri, itu dipasang-pasangkan lah itu. Loh, kalau nggak main dua, buktinya Pak SBY masih diterima. Masa Ya kan? terus dimusuhin nggak diterima? Iya, yang kedua, relawan pendukungnya pada dukung Prabowo dibiarkan. Nanti kan dia bilang Balihonya dibiarkan. Terakhir kan nanti dia bilangnya. Apa? Akan ada instruksi dari dia nanti. Ya kita tunggu instruksinya Iya. kalau gitu. Kita Udah tunggu jelas instruksinya. Ganjar. Baliho Belum kan, udah belum kan. Karena Gibran itu kader PDI Perjuangan. Gibran itu wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan. Apa iya semudah itu langsung dia tinggalkan, semudah itu dia apakan? Saya pikir juga Gibran juga punya karakter. Dia juga punya sikap, menjaga kehormatan partai, menjaga kehormatan dia punya ini, loyalitas dia. Gitu loh. Jadi kita nggak risau, MK putusin, maka dilamarlah dia. Goncanglah kita, larilah semua. Dia mengeluarkan statement kan bahwa saya kenal dengan Prabowo, kenal dengan Anies, tapi saya lebih dekat dengan Ganjar. Dan dia juga cerita ke saya bahwa dia mulai Sabtu yang lalu itu dan seterusnya dia menjadi kampanyenya, tim kampanyenya. Bagaimana mungkin Ganjar sudah dicalonkan PD Perjuangan, terus ada kadernya lagi menjadi wapres dari itu. Partai apa itu? Pak JK dulu. Ayo kita ini nih Gibran nih. Aku bilang Gibran maju Sebagai cawapres, Opung enggak kan? cawapresnya siapa? Prabowo. Ya, wine 1 botol ya. Iya. Taruhan Saya kita bilang ya. enggak. Ya, taruhan Wine ya? aja. Iya. Wine ya. Iya. Ini yang jelas-jelas dibayar aja kan. Tapi domestik aja wine Bali aja. Iya, wine. Ya. Ada. Ini Sababai juga Bali. Ya, Sababai kan? kan. Bisa. Ya, Opung Oke, ya. setuju? Yes, kita Benar ya? Yeay. Oh, pegain gue. Itu dia. Perjalanan Opung ya. Cakep. Katanya nggak biasa taruhan juga. Kiai dulu tanggapin dulu. Tanggapin lu tanya. Perjalanan Opung. Udah, opung dulu aja, opung dulu. Udah main. Ini ngomong. Udah main ngomong, Bu. Jadi gini ya, Nah, saya gimana, terus terang harus akui bahwa banyak di luar logika saya, di luar akal sehat saya yang terjadi. Artinya tidak bisa kucerna segampang itu Gibran berkhianat. Dia katakan A, terus besoknya B. Dia katakan dia loyal kepada ketua umum, terus dia tidak. Itu belum pernah menemukan manusia Indonesia sebegitu mudahnya berbohong. Gitu loh. Belum pernah. Gitu loh. Sebegitu gampangnya berbohong dan tidak ada merasa guilty feeling, nggak merasa gimana ya, bersalah. Bayangin itu, saya loyal kepada ibu, saya tetap dengan ibu, saya malah tak terpikir untuk jadi ini. Terus berbalik, lu terus terang aja aku jadi bego, nggak bisa kebayang ada manusia seperti itu, nggak bisa kebayangkan gitu loh. Nah sama itu sekarang dengan Jokowi. Jokowi dia dengan saya ngomong di istana berapa kali? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya datang ke istana dengan teman saya. Terus ajudan bilang, Pak, Bapak pindah kamar. Saya pindah kamar. Terus presiden datang. Mas, itu aku sama teman. Kita 2 aja lah. Mas, sebentar aja, 5 menit, coba nyalam aja. Jangan kita 2 aja. Apa yang kita bicarain? Ganjar. Bagaimana kita bisa bagaimana caranya pendekatan kepada Ibu Megawati biar Ibu Megawati mau memilih Ganjar. Bagaimana pendekatan dengan Puan, bagaimana dengan fraksi-fraksi. Itu bicara sama Jokowi. Nah tiba-tiba sekarang dia tinggalkan. Ini Jokowi yang mana ini? Gitu loh. Dan yang paling apalagi terus terang aja sebagai orang partai, ada Nusron juga orang partai. Waktu Jokowi mau kampanye jadi presiden di Sumatera Utara, saya bawa dia ke Deli Serdang. Saya kenalkanlah dia.
Orang kan nggak tahu si kurus ini siapa, nggak kenal. 2014 ini, Bung, ya? Iya, 2014 kan bawalah. Ku bawa lagi ke Langkat. Kenal lah gubernur DKI waktu Dengar, itu. di Deli Serdang nggak tahu. Orang Deli Serdang mana tahu siapa. Si kurus ini ya, Bung. Kenal lah ya kan. Iya. Kita kenalkanlah dia. Ini gubernur, ini begini, ini begini, ini begini. Kita usunglah dia untuk sosialisasi ke rakyat dan dikenal. Sekarang ngomong, saya tidak ada soal karpet, tidak ada karena partai, tidak ada karena ini. Itu loh. Saya dipilih karena rakyatlah yang menentukan. Ikut-ikut pula Gibran ngomong itu. Apa karpet merah? Apa ini? Nggak ada. Yang menentukan tuh rakyat. Ya rakyat jadi tahu dia itu dari mana. Kalau tidak karena disosialisasi partai. Keangkuhan, kesombongan ini terus terang aja menyedihkan. Kenapa sampai logikanya gitu? Kapan Jokowi ngomong gitu, Bung? Apanya? Yang tadi bahwa ini bukan karena Ada berapa kali dia ngomong? Ada berapa kali? Ada yang milih Ada. presiden itu bukan elit, tapi Oh iya, rakyat. gitu. Saya Oh, ini apa transkrip yang lebih Iya. vulgar gitu. Betul, rangkuman beberapa pidato Jokowi lah. Oh, gitu. Saya hanya ikut konstitusi dan kehendak rakyat. Oh. Rakyatlah yang memilih. Ya, Rakyatlah ya yang benar dong. apa. Benar dong rakyat yang memilih dong. Loh iya itu betul. Iya. Cuma maksud saya ada prosesnya, ada tidak salah bim langsung begitu saja. Ya enggak lah. Nah, Gitu. sekarang kalau yang memilih itu partai politik, Apa ya? kenapa nggak Bu Mega aja yang dicalonkan Apa ya? di tahun 2014 itu Apa ya? Kalau apa? calon presiden? Toh yang punya partai kan Loh, Bu Mega. Itu cara kalian berpikir di Golkar, di kami tak begitu. Nah, artinya kalau saya melihat begini, Pak Jokowi itu dicalonkan oleh partai, mau dari PDIP, lepas beliau ke kader PDIP, kemudian didukung Nasdem pada tahun 2014, kemudian didukung oleh PKB yang nomor 3, kemudian didukung Hanura yang terakhir, bener kan? Ya. Kemudian PKPI yang nomor 5, yang teranu, yang partai non parlemen. Karena memang sebelumnya Jokowi sudah dikehendaki oleh rakyat. Karena apa dia kehendaknya? Karena kinerjanya selama menjadi wali kota itu moncer, baik, menjadi gubernur baik, menjadi inspirasi rakyat Indonesia. Karena itu ketika disurvei tinggi. Disitulah ada muncul pragmatisme daripada partai-partai, termasuk PDIP. Kalau dia tidak gini ya. mencalonkan Dengar, mencalonkan Jokowi akan mendapatkan windfall atau kotel efek sehingga menjadi pemenang. Dengar dulu Nusron, cerita kau itu akan menarik kalau dia bukan anggota partai. Jokowi itu anggota partai, punya KTA. 10 tahun yang lalu waktu Rakernas dia duduk di sampingku, dia wakil ketua DPD Jawa Tengah. Saya ketua DPD Sumatera Utara. Ya. Gitu loh. Terus? Dia orang partai. Jadi bukan ujuk-ujuk dari mana, kemudian enggak, dia kader partai. Ada tak dengar lu, ada yang sekarang menyedihkan manipulasi terhadap pemahaman partai. Artinya begitu dilaknatkanlah ini petugas partai, dihinakanlah ini petugas partai. Padahal partai itu adalah partai yang betul-betul sangat terhormat, sangat mempunyai harga diri yang tinggi sebagai partai. Saya masih ingat Soekarno mengatakan bahwa politik itu adalah mass forming, pengumpulan kekuatan. Politik itu adalah mass unwinding. Terus ditanya Soekarno, apa alatnya? Toolsnya partai. Siapa yang di partai ini? Ada petani, ada sarjana, tidak ada kelas ini. Ada pegawai bank, ada ini. Demokratislah di dalam partai ini. Rapatlah mereka, diputuskanlah untuk melakukan satu program. Siapa yang melaksanakan program ini? Petugas partai. Ada yang di DPRD, ada yang kemudian di pemerintahan, ada yang partai. Nah lantas petugas partai ini dihina-hina lah. Merasa terhina sebagai sudah presiden dibilang petugas partai. Itu sih sombong, tinggi hati itu. Itu aduh pamali itu. Ngomong begitu, nggak pantas ngomong gitu. Istighfar, Bung, istighfar. Lah dengar dulu. Kalau sampai mengatakan bahwa kemudian direndahkan nilai daripada petugas partai seperti penghinaan, padahal petugas partai itu adalah jabatan yang terhormat. Megawati itu petugas partai.
Saya dulu di Sumatera Utara itu petugas partai. Waktu dia Ini bener nggak, Bung? Bu Apa Mega ya? disebut tertawa setelah Gibran jadi cawapres. ya iya loh, kami juga tertawa-tawa dong semuanya. Tawa sedih atau gimana, Bung? Lucu-lucu lah. Tawa lucu. Ya hampir gak masuk di akal gitu loh. Dia kan keluarga kami, dia kan bagian dari kami. Alangkah indahnya kalau seperti Jokowi yang cukup intens hubungannya dengan saya. Mas Panda, aku sekarang udah berubah loh. Nggak ke Ganjar yang seperti kita omongin dulu. Aku ke ini sekarang, ke Prabowo. Ganti nggak? Paten nggak? Ingat nggak dulu Mas Panda, kita berapa kali bicara mempersiapkan Ganjar. Sekarang aku udah nggak lagi. Nah si kawan ini juga, anak kecil ini, yang ingusan ini, iya kan? Mbok kasih tahu, aku nggak lagi PDI, aku nggak lagi jadi wali kota karena PDI. Aku ini, oh gini, Kan sudah ngomong. nggak ada ngomong. Ngomong ke Mbak Puan. Apanya? Udah last pamit. minute. Pamit dengan Bukan Mbak Puan. last minute itu sudah di menit-menit terakhir. Sebelumnya udah manuver ke sana kemari gitu loh. Ya tapi kan pamit. Bukan, nggak Bicara. maksud ada totok romo. Ya kalau pamit kan bagian dari tata krama. Kan bukan pamitnya kapan? Udah semua orang tahu baru pamit gitu loh. Oh. Beda itu. Jadi sama itu dikatakan Jokowi di DPR waktu pidato 16 Agustus. Supaya berpolitiklah dengan budi pekerti. Iya dong? Iya dong. Dia yang Jadi mengingatkan. tampaknya begini ya Bung ya. Definisi budi pekerti dan definisi petugas partai yang Opung sampaikan itu memang tidak menjadi pemahaman umum. Kalau kami memahami bahwa fungsi partai politik itu mencetak kader bangsa. Itu salah satu bagian Ya, kerjanya. salah satu. Makanya saya kata Itu salah kan, satu. itu. Selain melakukan pendidikan politik. Ketika dia sudah menjadi pemimpin bangsa, itu adalah milik rakyat semua. Apanya? Bukan lagi petugas partai. Kalau menurut saya, kenapa? Karena yang namanya Dengan itu- ketika dia memimpin bangsa ini, negara ini tidak hanya milik satu partai. Kalau kemudian dikatakan petugas partai bahwa dia berangkat dari partai tertentu, katakan dari PDIP, saya nggak masalah. Tapi ketika dia menjadi presiden, dia tidak lagi menjadi milik PDIP, bukan lagi petugas PDIP, tapi petugas rakyat dan bangsa Indonesia, petugas negara Indonesia dalam rangka untuk menyejahterakan, memakmurkan keadilan rakyat Itulah Indonesia. penyesatan yang kau definisikan jadi sesat. Loh, kok dengar dulu. Kau pilah-pilah petugas partai dan kemudian diklaim apa partai. Ya enggak dong. Itu jangan dicampur adukan. Petugas partai itu dia posisinya dia sebagai pelaksana daripada keputusan-keputusan partai. Jangan kemudian ada lagi lebih ekstrim dari yang kau bilang itu. Apa itu? Mereka itu milik rakyat. Bukan milik partai. Seakan-akan ada dikotomi antara rakyat dengan partai. Nah, Ya kan bukan seakan-akan berbeda gitu loh. Enggak lah. Loh, yang Sehingga dikatakan, wah dia itu kan sebenarnya apa? Sebenarnya kan bukan milik dari partai lagi. Nah, Nggak ada kita klaim. partai modern itu partai yang sangat terbuka dan inklusif. Bukan partai yang sangat tertutup dan rigid seperti yang Opung sampaikan tadi itu. Nggak ada. Itu kalau cara berpikir seperti Nggak, itu. kami sangat terbuka. Ya kan, Nggak- cara berpikir seperti itu, ya kan, hanya ada dalam wacana-wacana partai-partai yang tertutup. Di Amerika nggak ada seperti itu. Yang namanya ketika Obama katakanlah dari kader Partai Demokrat, ya kan, tapi nggak pernah ada yang namanya orang Partai Demokrat itu bahwa Jadi dengan- Obama adalah petugas partai, nggak pernah ada Dengar yang dulu mengatakan begitu. Nusron. Ketika Obama itu sudah menjadi presiden, dia adalah menjadi miliknya warga Amerika, bangsa Amerika, dia mengabdi seluruhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengar dulu. Nah di situ saya juga sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya kan, kami nggak bermaksud mendikotomikan bahwa ini petugas partai. bukan petugas Nusron, partai. 32 tahun Golkar tidak pernah pakai label partai. Sekber Golkar, oke? ya. Setelah reformasi baru Partai Golkar. Betul. Karena dulu dianggap jijik itu pakai partai. Zaman ordernya Soeharto. Dianggap apa itu partai gitu loh.
politik dibuang itu apa partai. Nggak ada partai Golkar. Yang ada sekber. Golongan fungsional. Apapun namanya itu. Dulu golongan fungsional. Baru karena reformasi ikut. Jadi masih perlu belajar bagaimana kedudukan partai gitu loh. Jadi biar jelas dulu. Loh, ini kan bagian dari penerjemahan masalah reformasi. Kita tidak ada dikotomi, tidak akan mau mengklaim. Nah, sekarang kalau istilah petugas partai, makanya kalau saya katakan tadi bahwa namanya saya pikir saya menghormati pilihan-pilihan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi itu lebih mementingkan kepentingan bangsa Indonesia, lebih mementingkan kepentingan rakyat Indonesia daripada sekedar seorang presiden dicap dan dijulukin sebagai petugas partai. Berarti kalau dia sebagai petugas partai harus tunduk kepada ketua umum partai politik karena petugas partai. Karena presiden ya tunduknya sama konstitusi, sama yang memilih. Dengar dulu. Itu emangnya seperti Megawati itu bukan milik rakyat, bukan milik apa. Nggak sesempit yang kau pikirkan itu. Mungkin di Golkar, saya nggak tahu kalian di Golkar ya. Kalau di PDI nggak ada begitu. Iya kan? Nggak ada. Mas Nusron, jadi dengan Gibran jadi cawapres, Pak Jokowi juga mungkin yang kader PDI Perjuangan tidak mendukung Mas Ganjar mungkin ya. Nah, tapi kemudian diduga tapi mengizinkan juga Mas Gibran menjadi cawapres itu demi bangsa dan negara atau demi sekarang apa begini ya, jelas ya. Tadi kan Mas Nusron bilang belas loh, kalau saya mengatakan kita ini sedang dalam posisi yang sangat krusial. 22 tahun lagi atau 21 tahun lagi kita itu harus menciptakan kado 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Ya kan? Dan yang akan menjadi pemain inti tahun 2045 mendatang orang yang hari ini usia antara 25 tahun sampai usia 40 tahun. main inti dong berarti. 21 tahun mendatang, kalau hari ini dia usia 45 tahun, 25 tahun, usianya 46 tahun. Lagi produktifnya. Opung dari bangku cadangan tuh. Nggak tahu kalau Opung, nggak tahu udah ada di bangku mana, saya belum tahu. Nah sekarang, ya kan? Udah mengayomi. Nah sekarang posisinya adalah siapa yang kita berkepentingan untuk melibatkan generasi yang akan menjadi pemain inti pada tahun 100 tahun Indonesia Merdeka, tahun 2045 itu terlibat dalam proses menggodok, menyiapkan persiapan landing menuju ke sana. Dan itu kita harus melibatkan lebih banyak anak-anak muda di dalam negara ini. Dan itu adalah salah satunya simbol anak muda ini adalah Mas Gibran. Jadi Mas Gibran ini bukan masalah berkhianat sama partai. Nah iya, tadi disebut berkhianat. Iya. Tak terbayang kebohongan. Tak terbayangkan. Ya, Toto Romo. Ini persoalannya adalah kenapa dicampur baur? Mas Gibran ini adalah dengan dulu Nusron, dia menjadi wakil presiden ini adalah menjawab kebutuhan kepemimpinan Indonesia mendatang. Dengar dulu dalam rangka Nusron, mempersiapkan itu. Jangan kau bikin pemirsa jadi bingung kau bikin. Loh, yang membuat bingung itu Enggak Opung. omonganmu. Bukan dari Opung itu dengar sudah dulu. terlanjur terjebak dengan logika yang dibuat Ibu Megawati tentang petugas partai. Ada Ibu. Sekarang kita harus kritisi tentang petugas partai itu. Contoh, yang namanya DPR. Sekarang DPR, ya kan contoh misal DPR. Memang betul DPR itu dicalonkan oleh partai politik. Tapi ketika partai politik saja mencalonkan, kemudian rakyat nggak memilih dia nggak jadi. Jadi apa yang memilih? Dia partai mengendorse, punya modal di situ, punya saham di situ, tapi saham yang paling banyak sesungguhnya adalah rakyat. Demikian juga dengan itulah cara berpikir kau salah. Loh, dikotomi antara Bukan partai sama rakyat. Lah memang kedaulatan partai itu rakyat. Kedaulatan rakyat itu negara, partai, gitu. kedaulatan Itu itu rakyat, di tangan kenapa- oleh rakyat, bukan tangan Kenapa partai namanya nggak politik. petugas rakyat aja, Bu? Apa ya? Nggak petugas, kenapa namanya petugas partai? Ya sama aja itu. Oh, sama aja. Sama aja petugas rakyat. Terjebak Anda. Terjebak Anda berarti. Paham nggak? Salah Nggak berpikir. ngerti partai kau. Partai kau. Kurang IQ kau. Ini seakan-akan diklaim bahwa ketika orang itu sudah ikut di dalam partai, kemudian itu ini menjadi miliknya partai. Manusia ini adalah manusia individu yang mempunyai hak untuk berpikir. Soal Toto Romo hak tadi untuk gimana, Mas? Ya, jadi bagi Yai, Gibran Itu kan masalah sudut pandang kepentingannya teman-teman PDIP. Dengar dulu Nusron, kau pun Aku pasti dengerin. tidak senang orang Aku dengerin. Pasti kau tidak senang orang mencela-mencela. Aku dengerin. Dengar dulu, kau tidak pasti tidak suka dengan karakter orang yang mencela-mencela. Sekarang
kedelai, besok tempe. Sekarang bilang aku loyal kepada Ibu Megawati, terus besoknya kagak. Ya itu yang mau kita soroti, bukan soal petugas partai kau analisa jauh-jauh, simple aja gitu loh. Dia sebagai pribadi, sebagai karakter, sebagai wali kota, kemudian sebagai ini A, B, C. Kalaupun A berubah, jelasin. Tapi kenapa dulu dipuji-puji? Siapa dipuji? Gibran, berkarakter. Siapa dipuji-puji? Enggak ada dipuji-puji. Di PD. Tadi Opung yang muji-muji tadi. Tadi diputar tadi banyak muji-muji. Dipuji gimana? Oh, nya karakter begini tadi. Ketika diputar tadi. Itu bukan dipuji namanya. Menjelaskan aja apa adanya dia. Berarti paten dong. Ternyata berubah. Iya, itu yang mengecewakan kita. Ternyata berubah. Bung, tapi kan ini kata Kiai Nusron ini demi bangsa dan negara, demi masa depan, demi 100 Memasukkan tahun line Indonesia up, merdeka. Ya sama aja kita bicara. Jadi begini ya, cuma kita itu tidak terlampau. Di PDI Perjuangan itu ada banteng muda Indonesia. Anak-anak muda semua yang dibilang tadi akan mewarisi ini. Ada kemudian juga Taruna Merah Putih. Itu anak-anak muda umur 20-30-an itu semua. Ya libat, aktivitas. dikasih dong kesempatan. Loh, bukan kasih kesempatan. Ada Calonkan dong dia jadi wakil presiden. Sekarang ada 19 bupati, ya. Calonkan dia jadi wakil presiden. Nah, kenapa PDI nggak mencalonkan generasi itu? Wakil presiden. Kenapa nggak nyalonkan Bukan, dia? emang main-main mencalonkan wakil presiden. Loh, enggak main-main. Kalau emang Bukan serius perhatian sama anak muda, ya calonkan dong mereka. Emang Gibran main-main menurut Opung? Apa? Emang kalau Bukan, Gibran dia bilang kan main-main? calonkan kayak seenak jidat aja. Mau belanja ke pasar apa mana? Ya, wapres. Kok muda wapres? Berarti kan artinya kalau itu kan kalimat gak percaya sama anak muda. Mana? Itu enggak, itu ukurannya. Enak aja kau sama kau lah. Kalau bilang main-main kan berarti menganggap bahwa kalau anak muda itu belum mampu kan begitu kan? Enggak ada menurut kau. Menurut kita Bukan, nggak bahasa main-main, memang main-main tadi. Ya nggak main-main yang gimana, yang tua? Apanya? Enggak. Ada kriteria, ada prosedurnya, ada persyaratannya. Enggak asal ujuk-ujuk. Jadi wapres lah kau karena kau muda. Kau lah jadi apa? Bukan begitu. Kalau Gibran masuk kategori mana menurut Apanya? Opung? Mas Ya, Gibran ini. Ya Nusron yang jawab itu. Nggak, dari Kategori penilaian mana? Opung ini kategori Apa? main-main serius untuk bangsa dan Kita bukan negara. melihat muda tidak mudanya, kita melihat akal budinya. Kita melihat karakternya. Kalau dia bilang A, dia bilang B. Kalau mau berubah, jelaskan kenapa berubah. Itu aja simple kok. Kan Gibran udah menghadap Mbak Puan. Apanya? Gibran sudah menghadap Mbak Puan. Apanya? Gibran. Ya sudah selesai urusan Kan dia. udah menjelaskan. Ya, udah menjelaskan. udah selesai. Lima- Penjelasan. 5 tahun lalu aja Pak Mahfud udah hampir diumumkan nggak jadi. Nggak jadi. Apanya? Nggak ada Karena Bu Mega penjelasan. nggak setuju. Apanya? Oh enak aja. Dari mana jalannya? Lu kan yang tanda tangan Bu Mega. Nggak ada itu. Oh, kalau Bu Mega setuju. Apa hubungannya Mega setuju nggak setuju? Loh, Nggak Loh, ada. kalau Bu Mega setuju tanda tangan kan Nggak Bu ada. Mega. Waktu tanda itu yang tangan. memprotes Erlangga. Ya kan? Iya Terus, Bung. Iya. Hah? Terus yang protes siapa lagi, Bung? Apa? Yang protes menolak siapa? siapa? Erlangga karena dianggap dulu ikut dia Mahfud mau bikin dekret untuk membubarkan Golkar. Tapi kalau Bu Terus Mega kemudian- ngotot juga bisa Apa ya? juga. Karena waktu itu kalau Bu Mega ngotot sebagai pengusung partai terbanyak juga bisa juga. Ya nggak, Ri? Ya ngapain ngotot-ngotot? Aku ngerti cara berpolitik kau. Hah? Cara berpolitik dia nih ngotot-ngotot untuk apa gitu loh. Kan begitu. Memperjuangkan. Enggak, artinya kan Memperjuangkan. dinamika hal-hal yang tak terduga Ya. dalam politik itu kan biasa Biasa terjadi, saja. Bung. Kenapa harus sangat sentimental untuk masalah-masalah tadi, Opung? Yang mana sentimental? Enggak, gini. Paling gembira sekarang PD Perjuangan di mana-mana. Barusan tadi Kecewa. Barusan tadi ngomongnya katanya Kecewa. iya. Apa ya? Gibran berubah, tak terbayangkan. Bukan untuk pribadi Gibran, Oh. tapi tidak mewakili seluruh PD Perjuangan Indonesia dong dia. Enggak lah, hebat kali lah itu. Ya enggak lah. Berarti secara keseluruhan PDIP Indonesia ini gembira. Tidak ada terpengaruh. Cuma tadi sama artikel Jarot tadi mana tampilkan lagi. Jarot sama perasaannya kayak Opung. dia. Iya memang kita Jarot gembira. sama. Banyak berarti di PDIP. Ini kan jadi energi sama kami. Jadi energi buat Tekad memenangkan Ganjar. karena Gibran menjadi Iya. cawapres. Saya kecewa. Apanya? Kecewa. Bukan, Jarod kecewa dengan Gibran Raka Buming. bukan Dia- gembira. Ada bahagia tuh. Harusnya bahasanya gembira dong. Ya enggak dong, ya bisa aja kecewa, gembira itu kan. Ya, Lu gimana? Kau kecewa mau gimana kan lawan kata. bukan. Jarod kecewa dengan Gibran. Ya kan? Dia anak muda Ya. tak punya kesabaran. Nah, ya logis dong dia kecewa.
Nah, Katanya gembira apa ya? semua. Gembira udah keluar. Ah. Sudah keluar. Orang-orang yang begitu keluar, ya kita gembira. Oh, jadi gembira. Pertanyaannya KTA-nya gimana, Opung? Oh iya, status Gibran di PDIP jadi gimana sekarang status Ya kalau dengar cerita ini ya udah selesai lah. Udah selesai. Iyalah. Selesai gimana? Sudah bukan kader. Selesai gimana, Bu? Ya pasti udah keluar lah kalau udah begini, udah ada KTA. Urusan nggak nyampe apa aku ke urusan KTA gitu loh. Ini berarti Gibran sudah bukan kader PDIP. Yang tahu pengurus lah itu. Yang tahu pengurus. Nah ini Opung kan sebagai pendiri partai nih, Iya. yang bikin manifesto dan ADART. Deklarasi. Deklarasi kan. Pasti kan pada cerita dong, masa nggak cerita? Iya. Masa nggak dapat laporan, nggak pernah Apa ya? cerita tentang keanggotaannya. Begitu banyak urusan masa ngurusin Gibran yang nggak hafal kau. Kayak Gibran cawapres loh, Bung. bukan ngapain kita ngurus-ngurusin, udah ada yang ngurusin itu. Nggak, tapi kan PDIP ini kan Dengar dulu, ada DPC Solo, Rudi, ada DPD Jawa Oke. Tengah. Pacul. Nggak, berarti ini kan Gibran kan kalau dalam bahasanya PDIP tanda kutip membangkang. Apa ya? Membangkang Gibran ini kan. Nggak dipecat dari partai, Bung. Apa ya? Gibran ini tidak dipecat oleh PDIP. Waduh, sorry lah, nggak sehebat itulah dibicarakan dia gitu loh. Maksudnya kan dia melanggar peraturan partai ini kan harusnya. Itu udah ada mesin otomatis administrasi menyelesaikan itu. Bukan. Otomatisnya gimana, Bung? Udah Biasanya ada administrasi udah yang ada. biasa otomatisnya untuk Ya nanti lah DPD. Perkara-perkara begini gimana? DPD Jawa Tengah lah yang tahu itu. Oh, dari Jawa Tengah. Iya kalau dong. Opung diminta pendapatnya nih sama pengurus, Opung akan menyarankan apa? Enggak dong. Nggak nyampe kita ke situ. Opung kan pendiri, kita Masa tanya urusan salah satu anggota begitu sampai ikut-ikut saya. Wih, diketawain orang dong saya di partai. Nggak ada kerjaan apa. Oh, itu. Kalau kata ketua Badan Kehormatan, ketua bidang kehormatan PDIP, jika kita pecat Gibran nanti dia gunakan saya dizolimi. Iya, ada kekhawatiran gitu, Bung? Hah? Bahwa akan ada narasi dizolimi. Ya tanya lah dia. Ngapain kau tanya aku? Itu kan juniornya Opung Iya, juga. Opung ini Tanya pendiri lah dia. partai loh, Bung. Jarang loh pendiri partai yang PDIP ya. Iya. Siapa selain Yang Opung? masih hidup. Pendiri PD Yang masih Perjuangan. hidup. Ayo. Bu Mega. Bu Mega. Bu Mega bukan Opung. pendiri. Ayo, Bu siapa Mega bukan lagi? pendiri. Siapa? Pendiri. Bu Mega bukan pendiri. Pendiri, oh enak Bu aja. Mega masuk pendiri. Pendiri dong. Enggak dong. Pendiri, Kan pendiri. masuk kan baru tahun 80 sekian beliau. Enggak pendiri PD Perjuangan. PDI PD Perjuangan ya, PDIP, PDI. PDI Perjuangan. Siapa aja, Bung? Pendiri Apa ya? PD Perjuangan yang masih ada siapa ya sekarang? Waduh, nggak ingat semua saya. Masih ada Subekti, masih ada Imam Suro, masih ada berapa banyak lah. Nah. Yang umur seumur aku ya, 78, 79. Atau di PDIP dibahas nggak, Pung? Oh, Gibran udah nggak di PDIP, sekarang jadi kuning. Kan sempat dibahas juga tuh, ada yang ngomong juga tuh. Aduh, di PDI kecamatan di Banten aja nggak ada bicara ini itu gimana sih kau? Aduh, ya sorry aja lah. Sama kalian lah itu penting, Gibran itu. Jadi kuning nggak, ya Gibran ini? Kita dalam posisi tidak memaksakan, terserah Mas Gibran. Kita nggak dalam Iya posisi dong. meminta-minta juga enggak. Iya, pas, udah dengar itu? Udah dengar, udah. Jangan kau pikir hebat gitu loh. Oh, jadi Enggak, tapi dia hebat. Iya, hebat untuk yang itu. Enggak, dia Pikir hebat, aja. berani mengambil keputusan untuk mengambil keinginan rakyat untuk tampil anak muda menjadi calon wakil presiden. Enggak gampang itu. Usia 36 tahun menjadi Apalagi calon, bapaknya presiden ya. ya kan? Apalagi bapaknya presiden. Susah itu loh. Bos, Lo berat itu. Bos Soekarno pun bapak presiden berpuluh-puluh tahun nggak bisa nggak bisa menjadikan Bu Mega jadi calon wakil presiden. Soekarno gimana? Bung Karno pun, Pak Harto pun nggak bisa. Apa yang? Sekarang kenapa? Karena memang nggak punya prestasi waktu muda itu, Apanya? iya kan? Sekarang Pak Harto kuasa 30 tahun punya anak, Mbak Tutut, Mbak Titi, Bapak semua, mohon maaf sebut nama ini. Tapi untuk dijadikan calon wakil presiden apapun nggak bisa. Kenapa? Karena dinilai masyarakat, dinilai partai-partai belum punya prestasi pada usia itu. Nggak mungkin lah kita ini menjadikan Gibran itu kalau kita nggak yakin bahwa dia punya prestasi. Terus apa masalah? Hah? Nggak yang masalah sama kalian lah itu, sama kami tidak. Oh, iya. Iya kan? Itu kan pertimbangan kalian. Enggak, kalau itu kenapa kemudian dia anggap dia tidak punya prestasi, dia punya prestasi. Nggak ada yang bilang nggak punya prestasi siapa? Nggak ada. Jadi Gibran berprestasi, Bung? Hah? Jadi Jadi gini ya, maaf ya. Dia bukan bahagian bahasan yang kita bahas lagi. Banyak topik-topik lain yang
Katanya masalahnya ini PDIP hubungannya jadi tegang sekali dengan Nggak ada. Siapa bilang tegang? Nggak ada. Wah, itu Happy-happy tadi. semua. Dari itu kan action aja itu. Action Nggak aja. ada. Jadi hubungan sama Pak Ini Jokowi ada gimana lah? Hubungan sama Pak Jokowi? Hubungan- Opung udah nggak kenal lagi. Hubungan baik. Hubungan baik. Tapi katanya nggak kenal lagi Iya, Pak Jokowi. untuk kelakuan yang begini, aku nggak kenal lagi. Nanti baru aku belajar kenal. Iya dong. kenalan lagi. Iya dong. Kok tiba-tiba berubah? Tidak mengapa nggak apa Ganjar lagi? Itu kan butuh waktu. Kenapa? Kenapa kira-kira menurut Opung? Kenapa tidak Ganjar lagi? Itu yang mau aku tanya dia. Belum sempat katanya. Belum. Pengen juga tahu. Apalah ceritanya itu, gitu loh. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju, Ya, gimana? Sudah merasa berarti Pak Jokowi ini arahnya sudah memang mendukung Pak Prabowo. Ya kalau soal itu tanya Pak Jokowi ya. Ya kan, tapi kami memandang bahwa dengan Wakil Presiden Mas Gibran itu menjadi Wakil Presiden kami senang. Senangnya kenapa? Karena mendapatkan sosok anak muda yang punya prestasi, yang dididik oleh PDIP. Karena itu saya yakin juga akan mendapatkan sokongan dari teman-teman PDIP. Karena dididik oleh PDIP. Dan keluarga besar PDI. Dan keluarga besar PDIP. Dan kemudian mewakili representasi anak muda Indonesia yang secara data statistik itu di angka 56% dari total pemilih Indonesia hari ini. Dan semangat cita-cita kami tadi, kami ingin ada semangat rekonsiliasi dengan antar kelompok masyarakat. Yang nomor 2 adalah semangat keberlanjutan. Ingin melanjutkan program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini berlanjut sampai tahun 2045. Nusron, bagaimana kau bisa tenang mengatakan itu? Untuk naik dia itu harus dikacau dulu MK. Harus rusuh dulu MK. Keputusan ini kacau kan itu? Kacau apanya kacau? Lo kacau. Ketuanya datang, kemudian ketuanya keluar. Kemudian ada KKN-nya, ketentuan hukum mengatakan tak ada hubungan darah. KKN-nya apa? Loh, nggak boleh ada hubungan darah. Ya hubungan darah Dari antara yang hakim yang menghakimi sama hubungan yang... darah antara siapa dengan siapa? Apanya? Dengan yang mempunyai kepentingan perkara itu. Siapa yang punya kepentingan perkara itu? Loh, siapa? Si Gibran. Loh, Yang ngajuin kan? gini Opung. Bukan Gibran. Loh, enggak. Opung baca undang-undangnya nggak? Loh, kok baca undang-undang? Opung paham peta nggak? Bahwa gugatan hasil keputusannya itu yang gugat adalah bagi kepala daerah yang usia di bawah 40 tahun boleh dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Pertanyaannya adalah di Indonesia ini kalau dianggap hakimnya, katakanlah kepala MK itu adalah pamannya karena bernikah dengan tantenya, dengan bibinya. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia ini yang punya kepala daerah di bawah yang kepala daerah atau di bawah 40 tahun hanya Gibran? Apakah tuntutan judicial review itu hanya spesifik menyangkut masalah Gibran? Tapi kasat mata lah. Loh, itu bukan dalil hukum. Bukan soal dalil hukum, kasat mata. Abang kan lah. orang hukum. Iya, kasat mata lah kelihatan. Orang hukum. Iya. Bagaimana hukum menggunakan prejudice ya nggak bisa. Nggak ada Di Indonesia ini Opung ada 63 kepala daerah Di bawah. di bawah 40 tahun. Jadi yang mendapatkan manfaat daripada keputusan itu adalah 63 orang. Perkara yang berhasil mendapatkannya hanya 1 orang, yaitu karena... Jadi peradilan MK ini prosesnya ini sekarang nggak ada masalah ini? Ya, kalau menurut saya itu Nggak ada masalah ini? Sedang diperiksa kalau oleh menurut saya itu wajar-wajar saja. Oh, Sekarang ya kenapa kalau menurut saya ya, dulu ketika ada sidang tentang masalah tertutup Proporsional. itu juga ada konflik kepentingan. Kenapa? Yang menggugat orang PDIP kok jelas kader. Iya. Iya kan? Kader PDIP menggugat. Meminta untuk itu. Dan di parlemen pun sama kok waktu itu. Yang berkepentingan supaya suara tertutup siapa? PDIP kok pada waktu itu. Berarti kan konflik of interest juga. Ya kan kalau pada masa itu. Nah, sekarang kalau dikatakan hanya karena Anwar Usman menikah dengan bibinya Mas Gibran, dikatakan dengan ini, yang digugat itu bukan karena Mas Gibran. Keputusannya adalah bagi kepala daerah yang usianya di bawah 40 tahun boleh dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Di Jawa Tengah ada Diko, Bupati Kendal. Di Tuban ada Rindra.
itu usianya masih muda. Kemudian ada Wihaji, Bupati Batang yang masih muda. PDI Perjuangan ada 12 orang. PDI Di bawah Perjuangan ada Samsul, anak Ansor Tenggalek itu. Ya kan? Kemudian ada sudah banyak, Dito, ada Bupati Kediri. Tuban. Kediri Dito. Ada Kediri anaknya Bupati. Pramono Anung. Ya kan, kalau bukan anaknya Pramono Anung nggak kepilih juga itu kan anak iya. Pramono Anung juga kan gitu kan. Ya udah. Nah, sehingga loh, enggak karena anaknya Pramono Anung akhirnya jadi calon tunggal. Bukan. Hah? Calon tunggal nggak ada lawan itu. Oh, karena Iya, kalau itu nggak digugat ada nepotisme bos. enggak. Ya kan, karena kepentingannya sama. Tapi gantian Mas Gibran ini di atasnamakan untuk sama KKN, nepotisme dan sebagainya. Ya kita buka-bukaan ya, Iya, fair-fairan aja lah. Iya. Kalau menyangkut masalah itu. Nah kan, artinya apa? Yang di bawah itu banyak. Yang mendapatkan kemanfaatan itu banyak. Terus dikatakan ini adalah konflik dengan hubungan darah karena ini. Ya bagaimana? Nusron, Ya kalau kayak Nusron gitu- terlampau jauh. Ya kalau gitu PDIP aja calonkan anaknya Pramono Anung jadi wakil presiden. Ya sama-sama ini kan begitu. Kau diomongin ini langsung lari. Diomongin ini langsung lari ke sana. Jadi gimana Om? Coba. Yang lain lah capek pemirsa dengar nama itu. Nggak bisa nafsu cuma dua ini dua. Bukan, artinya topik yang lain aja Lu lah. topiknya memang hari ini topiknya- Gibran gimana lagi? Apanya? Topiknya Sudah judul. selesai. Topiknya Gibran mau gimana lagi? Iya. Yang membuat topik mereka berdua Nah, ini kemarin Enggak, Batoring. kemarin kita juga lihat ini terkait dengan MK tadi. Opung mukanya kalau di baju gue coba lu. Coba, zoom. Zoom dulu. Ceria. Kalau baju gue kerut. Nah, kadang-kadang di baju gue kelipar. Kalau gagah gini opung. Nah, Harus diginiin terus. Si deh. borong-borong gitu. Iya, kalau nggak mungkin hilang nih. atur itu. Cuma Ah. kenapa saya nggak dikasih tadi? Itu. Ya, cuma Opung. tiga. Iya. Kita dua nggak boleh gitu ya. Nah, kemarin juga kita lihat Kiai Nusron dong. Kasih dong. Borong-borong. versi yang lebih syariah ada, Pung. Buat Kiai Nusron ini. Ini udah syariah nih. Ini udah syariah nih. Nah kan ini bagian dari PR selanjutnya dari Pak Panda selaku pendiri PDIP untuk mendidik kadernya. Enggak juga kau ngomong seenak jidatnya. Itu kan tafsiran kau. Bukan ditanya, kan tanya masa boleh. Pada aku punya pikiran lebih baik aku tanyakan kan, Bang. Iya. Masa nggak boleh aku tanya sama Opung? Kan kita udah kayak kakak adik, masa tanya nggak boleh? Jadi 3-4 kali itu ulangi ulangi. 3-4 kali disuruh. 3-4 kali disuruh ketemu dengan Mega supaya menanyakan apakah Ibu Mega setuju 3 periode. Sama dengan aku kan, aku bilang aku kan belum dengar langsung dari dia. Apakah Jokowi masih yang saya kenal ini sekarang, ya kan? Yang aku banyak terlibat diskusi panjang sama dia.